Amin. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang menabur. Katakan menabur. Menabur. Yang menabur pasti menuai. Yang menabur pasti menuai. Yang sebelah kiri saya 2, 3 ya. Yang menabur. AMC suaranya harus kencang, kalau enggak nanti jalan kaki pulang. 2, 3 ya. Nah, begitu. Yang menabur pasti menuai. Wow. Wow. Hal yang luar biasa. Coba kita baca dulu ayatnya. Langsung saja bangkit berdiri, kita baca ayat yang di depan. Haleluya. Yang di TV-nya biar cepat. 2, 3 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudaraku, firman Tuhan katakan dalam Mazmur, orang yang menabur, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti, katakan pasti, Pasti. pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semua orang pasti rindu diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Semua orang rindu supaya hidupnya dipulihkan Tuhan, diberkati berlimpah, limpah, limpah. Saya percaya setiap kita berdoa setiap hari, Tuhan Kau memberkatilah aku seperti doa Yabes, memperluas daerahku, memberkati segala kebutuhanku, memberkati anak cucuku dan keturunanku. Itu semua doa kita pasti sama. Namun tahukah Anda bahwa kuncinya itu semua supaya kita diberkati Tuhan adalah menabur. Amin. Orang-orang yang mau hebat, orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau kaya itu menabur. Dalam Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Menabur dalam bahasa Indonesia dikatakan menghamburkan, menyebarkan, itu menabur. Berarti menabur itu dihamburkan, ya dilepaskan. Apa yang mau dilepaskan? Benih yang mau ditabur. Memang pada saat kita menabur, rasanya sayang. Nabur, seorang petani menabur. Kalau kita melihat, mungkin Anda tidak menjadi seorang petani. Anda lihat orang petani, padi kok dibuang ke tanah ya? Kenapa nggak dikelola jadi beras supaya dimakan? Kenapa dibuang? Karena dia tidak tahu bahwa hukum menabur benih akan menuai. Petani yang tahu akan melakukan dengan sukacita, karena dia tahu 3 bulan ke depan saya akan menuai. Orang-orang Kristen yang sudah dipulihkan Tuhan, dia tahu ketika dia memberkati orang, dia tahu ketika dia memberkati orang, dia sedang melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan menabur pasti menuai. Kunci menuai ialah menabur. Coba sampaikan dengan saya 2, 3 ya. Kunci menuai adalah menabur. Kuncinya supaya kita bisa menuai, menabur. Harus memberkati, harus melepaskan, baru bisa menabur, menuai. Kalau kita menuai tidak menabur, itu pencuri. Tapi kita, kecuali kita punya uang beli, itu bisa. Itu namanya membeli, bukan menuai. Beda ya. Beda. Nah, Matius 13 ayat 23, kunci menuai ialah menabur.
di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kalau dia tidak menabur ke tanah yang baik, dia tidak menghasilkan ini. Dan ternyata ketika kita menabur bervariasi hasilnya. Hasil yang kita tabur itu bervariasi, tergantung kita menabur ke tanah yang baik atau berbatu-batu, pada orang yang tepat atau tidak. Ketika kita memberkati orang justru membuat dia malas kerja, itu menabur di tempat yang salah. Tapi ketika kita menabur untuk membuat dia supaya semangat, itu menabur di tempat tanah yang baik. Nah, kunci menuai adalah menabur. Return on investment atau ROI, bukan Bang Roy, yang dikatakan itu tadi kan ada 30, 60, 100. Satu kali lipat itu sama dengan 100%. Kalau 30 kali lipat itu 3000%, 30 kali 100%. 60 kali lipat 6000%, 100 kali lipat 10.000%. Artinya kalau kita sampai menabur benih 1 biji, ini gambar anggur, 1 biji anggur, kita akan menuai seperti ini banyaknya. Udah berapa persen nih daripada 1 biji itu? Inilah hukum menabur itu. Kita menanam 1 butir jagung, 1 biji atau tanaman anggur, merambat sehingga terjadi 10.000% daripada yang kita tanam. Ada yang 30, 60 kali, 100 kali, tergantung. Saudara, ternyata hukum mau menuai itu gampang sekali. Alkitab memberikan petunjuk supaya Anda, keluarga Anda, rumah tangga, anak-anak, semua kita diberkati Tuhan, harus belajar menabur. Katakan menabur. Menabur. Orang yang menabur pasti menuai. Gampang kuncinya kan? Jadi mulai sekarang, mulailah berpikir apa yang mau saya tabur. Amin. Amin. Mau menabur yang terbaik, Anda mendapatkan yang terbaik. Mengapa kita sudah menabur tapi belum menuai? Anda mengatakan, aku kan sudah menabur, kok nggak menuai sih? Yang pertama, belum waktunya. Menanam padi aja ada waktunya 3 bulan. Kalau Anda menanam padi, pengen 1 bulan menuai, nggak mungkin bisa. Apalagi waktu Tuhan dengan waktu kita berbeda. Ada kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Terkadang kita ingin supaya Tuhan datang segera dan memberkati. Ternyata Tuhan punya waktu yang tepat. Kita memaksakan Tuhan supaya mengerti kehendak kita. Seberapa banyak di antara kita memaksakan Tuhan dalam doa kita, Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku sudah menabur, kenapa belum menuai? Waktumu bukanlah waktuku, kata Tuhan. Sampai kapan kita sabar menunggu waktu Tuhan? Sampai waktu Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa kita tidak menabur? Karena kita lemah. Karena kita lemah, maka untuk itu jangan lemah supaya kita bisa menabur. Coba kita lihat dulu Galatia 6 ayat 9. Saya baca, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita menjadi lemah. Saya baca sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Ini tadi yang pertama,
Kalau sudah datang waktunya pasti menuai. Yang kedua, jika kita tidak menjadi lemah. Terkadang Tuhan mau memberkati kita, tetapi yang Tuhan inginkan adalah konsistensi. Konsisten. Kalau kita menabur itu, konsistenlah menabur. Berbuat baik itu konsistenlah berbuat baik. Ke gereja itu konsisten ke gereja. Jangan ke kapal selam, timbul dan tenggelam. Menabur tetap gereja-gereja. Diberkati atau belum diberkati, susah atau senang, tetap beribadah kepada Tuhan. Itu namanya bilang jangan sampai lemah. Terkadang Tuhan udah mau memberkati, pas kita lemah nggak jadi. Begitulah kenapa Anda merasa bahwa sudah menabur tapi tidak menuai. Koreksi, apakah kita konsisten itu menabur atau tidak? Apakah kita beribadah itu konsisten atau naik turun? Mungkin pas Tuhan sedang memberkati, Anda sedang lemah. Ya. Maka Galatia mengatakan, kau akan menerimanya kalau kau tidak lemah. Yang ketiga, ini yang paling banyak saya bahas. Ada pencuri. Katakan ada pencuri. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup kelimpahan. Pencuri datang mencuri. Ada pencuri. Saudara nanam buah, kalau tidak dipagari, maka pencuri bisa datang. Anda menabur, tapi Anda tidak pagari, pencuri datang, Anda datang tidak langsung, ya, tinggal pohonnya. Kenapa? Nggak dipagari kebunnya. Kenapa bisa pencuri datang? Karena tidak ada pagar dalam tanaman atau kebun itu. Bapak Ibu Saudaraku, perpuluhan ini ibarat pagar. Saya baca ayatnya kepada saudara. Ini supaya kita tahu kenapa sih kita sulit diberkati atau kayaknya hilang terus berkatnya. Dapat 10.000, hilang 12.000, nombok 2.000. Coba Maliaki pasal 3:10 sampai 11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengapa? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang belahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pola anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik. Berarti ketika kita memberikan persepuluhan, barang kita, apa yang menjadi milik kita, dilindungi, dijagai, dipagari. Amin. Sehingga tidak ada belalang pelahap, belalang pengiring, belalang pelompat. Tiba-tiba dapat rezeki, ada aja pengeluaran. Ternyata itu saudara, kuncinya adalah kita udah menabur, nggak menuai, karena kita tidak pagari. Dengan apa? Dengan persembahan persepuluhan. Ini persembahan persepuluhan ini banyak versi, berbeda ini. Tapi bagi saya seperti ini.
1/10 dari hasil kita. Ini juga banyak orang berpikir 1/10 itu bagaimana? Setelah ada hasilnya kan? Contohnya gaji 1 juta, berarti 100.000. Ada orang mengatakan 1 juta gaji saya keluarin dulu. Ongkos saya, ini saya. Ribet memang hitungannya. Saya bersyukur melihat jemaat Tuhan, hamba Tuhan sudah setia kasih perpuluhan. Nggak usah terlalu matematika deh. Anda punya gaji 10 juta, harus 1 juta. Jangan coba dulu. Udah berarti berapa yang mampunya? 500.000, 1 juta mampu. Nanti akan semakin diberikan kesadaran. Padahal firman Tuhan sudah jelaskan, rahasia diberkati Tuhan itu menuai itu adalah menabur. Udah menabur tapi nggak menuai. Nah ini ada mencuri. Supaya tidak mencuri, marilah Menabur. Beri perpuluhan. Persembahan perpuluhan dan persembahan khusus itu berbeda. Di persembahan persepuluhan itu dikatakan supaya aku menghardik belalang-belalang perang pengirim pelompat itu. Itu ibaratnya membagari. Nah, persembahan khusus inilah benih yang akan ditabur. Jadi Anda memberikan perpuluhan itu bukan benih untuk ditabur supaya kita mendapatkan 30, 60, 90, 100. Bukan itu. Tapi benih itu persembahan khusus. Kalau perpuluhan itu bukan menabur, tapi memagari apa yang kita tabur. Kita udah memberi perpuluhan, kita tinggal menabur benih, maka ladang kita dilindungi oleh Tuhan. Hasil kita 30, 60, sampai 100. Jangan 30%, 40%. Bungain uang, itu bukan menabur, itu mencekik. Dan tidak ada sejarahnya rentenir itu ujung-ujungnya diberkati berlimpah-limpah. Nggak ada sejarahnya itu. Pasti endingnya ending yang tidak baik. Nah kalau endingnya sudah tidak baik, ngapain dicontoh? Cari pekerjaan yang lain. Amin. Itu jangan kalian berpikir, karena saya berpikir menabur 30, 60, 100 kali lipat. Anda menabur nanti dinaikin dari 30 ke 60, repot. Salah dengar khotbah. Menaburlah ke tempat yang tepat. Kalau membungkakan uang itu bukan menabur namanya ya, itu riba. Itu tidak baik. Firman Tuhan melarang hal itu. Bapak Ibu Saudaraku, nah ini mengapa kita sudah menabur belum waktunya, tapi belum menuai, belum waktunya. Yang kedua, tidak menjadi lemah atau jangan sampai lemah. Yang ketiga, karena ada mencuri, iblis mencuri berkat kita. Harusnya kita mendapat berkat, jadi orang lain dapat berkat. Apa yang kita tabur? Apa yang kita tabur? Ini buah apa ini Bapak Ibu? Stroberi. Apa yang kita tabur? Apa yang kita tabur? Strawberry. Kalau mau menuai stroberi, tabur stroberi. Pintar. Jangan mengharapkan durian, Anda nabur stroberi. Yang kita tabur adalah taburlah apa yang kita mau Tuai. tuai. Taburlah apa yang kita mau mau menuai stroberi, taburlah stroberi. Jangan ngarapin jengkol. Ngarapin jengkol nanam pete nggak akan nyambung. Amin ya. Menabur benih stroberi, menuai stroberi. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan Anda permainkan Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Anda menabur kebaikan, akan menuai kebaikan.
menuai kebencian. Anda menabur senyum kepada orang, Anda akan menuai senyuman. Matius 7:12 mengatakan, apa yang hendak orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jangan mengharapkan Anda diperhatikan, Anda tidak mau memperhatikan. Ya. Jangan mengharapkan Anda dikasih berkat, Anda tidak pernah mau memberkati. Diberkati untuk memberkati. Memang yang namanya diberkati ini luar biasa. Saya pun sangat suka diberkati. Siapa nggak suka? Ya. Semua kita kalau mendapatkan berkat itu, semua pasti mau. Siapa yang nggak mau? Nggak ada yang nggak mau. Tapi rahasianya adalah supaya kita dapat berkat lebih, kita akan memberikan lebih, mendapatkan lebih lagi, memberi lebih lagi. Jangan ada lagi 2000 persembahan. Mau mengharapkan diberkati, kecuali dalam tanda kutip memang udah nggak ada berkatnya uang, nggak usah kasih berkat persembahan pun. Kalau memang tidak ada, nggak usah malu juga. Jangan pula pura-pura ada persembahan situ, masukin tangan kosong karena malu gitu. Nggak usah, biasa aja gini. Jangan karena malu kita nggak ke gereja karena nggak ada persembahan. Yang malu adalah uangnya banyak nggak mau kasih persembahan. Nah, itu dia. Tapi mengharapkan Tuhan kau berkati aku berlimpah-limpah. Kasih persembahan 2000. Entah tipe orang yang suka menabur atau tidak. Menabur tadi saya katakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menabur itu menghambur-hamburkan. Hukum Alkitab dengan hukum atau filosofi dunia berbeda. Hemat pangkal kaya. Makin menghemat makin kaya. Itu hukum dunia. Tapi hukum firman Tuhan, siapa banyak menabur, banyak menuai. Praktekin aja. Ujilah aku, kata Tuhan. Jadi mulai hari ini, engkau sudah menabur tapi belum menuai. Arti ada yang salah. Anda belum pagari apa yang engkau tabur. Pagarilah dalam persepuluhan. Gereja Pentakosta Bangsa Bekasi memberikan persepuluhan. Saya katakan, gak usah terlalu matematis deh. Yang penting ada niat dulu. Katakan apa? Yang penting saya ada perpuluhan, saya punya target nih, saya harus punya prinsip nih. Kurang atau enggak, perpuluhan saya akan saya lakukan sekian. Saya percaya yang kita tabur akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Pada saatnya kita juga akan menuai apa yang kita tabur. Selamat menabur. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Haleluya. Berikan kembalian bagi Tuhan kita. Kita mau introspeksi diri. Apakah kita saat ini kesesakan? Kita tidak bisa menabur meskipun kita sudah menuai. Atau kita menabur tapi sedikit-sedikit. Tidak seperti orang menuai begitu luar biasa, diberkati begitu luar biasa. Itu pasti ketika diberkati begitu luar biasa, pasti dia menabur juga luar biasa.
dalam mengelola berkat-berkat Tuhan bagi kami. Bijak dalam mengelola keuangan keluarga kami. Dalam nama Yesus. Tidak ada jemaat dan kekurangan. Tidak ada yang menderita kelaparan. Musim boleh sulit, tapi kamu memang membuktikan bahwa Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang disembah oleh Isa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus, Yesus Kristus Nasir. Kalau Isa menabur di tanah yang kering, dia diberkati makin lama, makin diberkati. Kami juga menabur, meskipun kami mungkin pendapatan kami tidak seperti biasanya, tapi itu tidak mengurangi hati kami untuk mau menabur benih. Dalam kekeringan sekalipun, kami mau belajar untuk menabur ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Haleluya. Yang siap menabur dan menuai katakan